Keren nih istrinya Fir'aun nih, Asia. Bisa-bisanya Fir'aun itu ngebunuhin semua anak laki-laki yang lahir di tahun itu. Malah memelihara anak laki-laki. Itu kan gak masuk di akal, betul gak? Ini yang pinter siapa nih? Yang pinter istrinya Fir'aun, Asia. Kok bisa dia ngebujukin Fir'aun buat melihara Nabi Musa? Teman-teman sekalian yang saya muliakan, dari sini saya mengambil kesimpulan. Tidak ada laki-laki yang tidak bisa dirayu. Gimana tuh kesimpulan saya? Betul gak? Gak ada tuh laki-laki gak bisa dirayu. Kalau laki-laki gak bisa dirayu, berarti bininya gak pinter ngerayu. Asia loh, suaminya Fir'aun, ngebunuhin semua bayi-bayi yang lahir. Malah mandi dapat bayi. Mandi di sungai Asianya gitu ya, di tempat pemandiannya yang tentu saja sangat mewah gitu kan. Tahu apaan itu? Diambil, kemudian si bayi pun lucu banget gitu. Dia bawa masuk ke dalam rumah. Fir'aun tentu saja berang nih. Bayangan saya ya, apa tuh Asia? Kira-kiranya kan begitu kan? Bayi Mas Fir'aun. Tunggu dulu tuh, itu bayi laki-laki apa perempuan? Udah saya lihat kok. Laki apa perempuan? Laki-laki. Kalau gitu harus saya bunuh. Tunggu dulu, jangan gitu dong. Santai, santai. Slow, Mas Bro. Saya akan membunuh semua anak laki-laki yang lahir tahun ini. Karena sesuai dengan mimpi saya, anak laki-laki tersebut akan menghancurkan kerajaan saya. Kata Asia, nah bisa jadi anak itu adalah anak ini. Itu dia karenanya saya harus bunuh. Gak bisa gitu. Kalau menurut kamu mimpi tersebut pertanda, berarti pasti akan terjadi, bukan? Fir'aun, kalau mimpi kamu sebuah pertanda, bagaimanapun pasti akan terjadi. Berarti anak ini nanti yang akan menghancurkan kerajaanmu. Bukankah jauh lebih aman ketika dia ada bersama dengan kita? Karena kalau kejadiannya dia akan menghancurkan kerajaanmu, kamu pasti gak akan punya kuasa untuk bisa membunuh dia. Bagus-bagus dia ada barengan sama kita. Jadi apa-apa kan enak. Ketahuan, kita pegang, kita apain gitu, penjarain, bisa. Juga ya. Nah ini Fir'aun nih. Padahal punya kuasa, teman-teman. Padahal kaya raya. Tapi tuh istrinya bisa gitu. Masukin ilmu, masukin cara berpikir. Makanya emang nih jadi istri tuh yang penting pinter. Pinter, tahu caranya bicara, tahu caranya meminta, tahu caranya merayu, tahu caranya mengarahkan suami, menguatkan suami, memotivasi suami, membesarkan hati suami, memuji suami. Ngerti dia apa yang harus dia lakukan dalam segala keadaan. Gimana caranya biar kita nih sebagai istri, dengerin nih para istri, dengerin juga para calon istri gitu ya. Gimana cara kita biar jadi seseorang yang kalau kita bicara suami kita itu mau dengerin. Karena ada banyak bahasanya para istri itu ngomong kayak gini,
ngomong sama suami, percuma, gak bakalan dengerin. Iya, ini saya mau lihat buka-bukanya para istri nih. Banyak banget gitu. Udah males ngomong sama suami, itu percuma, berantem mulu, bertengkar mulu, berdebat mulu, udah gak asik komunikasinya. Ngobrol sama temen bisa panjang, ngobrol sama suami sekata dua kata doang. Habisnya gimana tuh Ustazah? Saya baru cerita nih sekalimat dia udah tinggal ngorok aja. Masya Allah. Teman-teman saya sekalian, tahu gimana caranya kita bicara sama suami dan dia berkenan untuk mendengarkannya? Adalah dengan kamu mencintai dia, memikirkan dia lebih daripada kamu memikirkan dirimu sendiri. Ada banyak orang tidak berhasil mendapatkan cinta dari orang lain karena kegedean cinta sama diri sendiri. Cintamu terhadap dirimu sendiri seringkali menghalangkanmu dari dicintai oleh orang-orang yang ada di sekelilingmu. Itu adalah nasihat seorang ulama yang akan terus saya ingat. Kun ma'allah ka'an la nas, wa kun ma'an nas ka'an la nafs. Kamu ketika sedang bersama dengan Allah, anggaplah tidak ada siapapun. Ketika kamu lagi sholat, anggap gak ada orang. Yang ada adalah kamu sama Allah SWT. Gak peduli ada yang lihat, gak ada yang lihat, ya bacaan kamu tetap bagus. Gak peduli kamu sedang berada tempat ramai, berada tempat sepi, ruku kamu, sujud kamu, i'tidal kamu ya tetap benar. Gak peduli kamu sedang sholat berjamaah kah, kamu sedang sholat sendirian kah, kamu sedang sholat di waktu malam tahajud kah, kamu sedang sholat di waktu siang kah, keadaan kamu ya kayak begitu. Baca Quran, antara kamu baca Quran di hadapan orang atau kamu baca Quran di saat kamu sedang sendirian, bacaannya tetap sama aja, tetap kualitasnya sama, semuanya sama. Kenapa? Sebab kamu ketika sedang bersama dengan Allah, kamu menganggap tidak ada siapapun, hanya antaramu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kun ma'allah ka'an la nas. Ketika kamu sedang bersama dengan Allah, anggaplah tidak ada siapapun. Wa kun ma'an nas ka'an la nafs. Ini prinsip hidup nih. Ketika kamu sedang bersama dengan orang lain, anggaplah tidak ada diri sendiri. Diri kamu tuh ilangin. Dengan cara itu, kalau jadi ibu, kamu akan jadi ibu yang terbaik. Kalau kamu jadi istri, kamu akan jadi istri yang terbaik. Kalau kamu jadi anak, kamu jadi anak yang terbaik. Sebab kesalahan komunikasi yang terjadi pada banyak manusia adalah karena dia memikirkan dirinya lebih daripada dia memikirkan orang lain. Ketika dia berbicara kepada suaminya, dia bilang, kenapa sih kamu tuh gak bisa kayak suami orang gitu, kayak suami teman-teman saya, penuh perhatian. Kamu tuh kalau saya bicara, kamu sibuk sendiri aja. Kamu tuh gak pernah mau perhatiin aku. Kamu kenapa gak sayang sama aku? Kamu kenapa transferannya sedikit doang kepada aku? Kamu tuh gak tahu bahwa aku lelah, aku letih. Kamu gak tahu kalau aku capek. Kamu gak tahu kalau aku galau. Kamu gak peduli kalau aku gelisah. Tuh, aku mulu. Orang tuh sebel sama orang yang selalu kepengen jadi pusat perhatian. Kayak dunia gak jadi berhenti, kayak dunia gak berhenti berputar gitu. Kalau kayaknya tuh kayak dunia berhenti berputar kalau gak karena dia gitu. Kayak jadi pusatnya dunia gitu. Sadar, sadar, kamu bukan pusat dunia.
Teman-teman sekalian yang saya muliakan, orang nggak suka. Orang nggak suka terhadap siapapun yang selalu bercerita tentang dirinya. Maka kayak Asia nih kita belajar.